Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BAF dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang 7 fakta yang perlu Anda ketahui tentang literatur review. Di video sebelumnya sudah dibahas beberapa tentang literatur review. Pada kesempatan kali ini kita akan mengungkapkan 7 fakta tentang literatur review yang perlu Anda tahu. Fakta yang pertama adalah literatur review merupakan hal pertama yang harus dibuat oleh peneliti saat menulis artikel. Kenapa? Karena tentunya kalau peneliti punya ide, dia harus merujuk ke literatur review, atau misalnya literatur review itu bisa memberikan ide bagi artikelnya. Sehingga kalau studi-studi empiris, ini peneliti akan melanjutkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, sehingga literatur review merupakan hal utama dan pertama yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menulis artikel. Fakta yang kedua tentang literatur review adalah dengan kita mengorganize literatur review, dengan kita mencari literatur review yang baik, ini bisa memberikan ide untuk menulis artikel. Jadi bisa saja Anda belum punya ide, inspirasi untuk menulis atau untuk meneliti. Nah, Anda bisa membaca penelitian-penelitian artikel sebelumnya, membuat literatur review yang harapannya bisa memberikan ide, inspirasi untuk melakukan penelitian. Jadi itu fakta yang kedua. Sobat BAF, fakta yang ketiga adalah editor, reviewer akan melihat seberapa reputable literatur review yang sudah kita buat. Nah, ini bisa terjadi penolakan pada paper kita, pada artikel kita, kalau kita tidak menyusun literatur review kita dari sumber jurnal-jurnal yang kredibel dan bereputasi. Jadi pastikan Anda menyusun literatur review menggunakan artikel-artikel dari jurnal penerbit yang bereputasi dan jelas asal-usul jurnalnya. Anda bisa merujuk ke video di bawah ini untuk melihat ciri jurnal yang berkualitas. Fakta yang keempat, literatur review bukanlah keranjang belanjaan, ya istilahnya. Dan kita masukkan semua artikel-artikel dari penelitian sebelumnya untuk kita presentasikan, kita submit ke jurnal. Bukan seperti itu. Jadi faktanya adalah literatur review merupakan rujukan dari kita yang tentunya terkait dengan riset kita lakukan, dan kita harus bisa menyeleksi paper-paper mana yang relevan dengan penelitian kita, yang mendukung penelitian kita, ya, hasil-hasil sebelumnya. Sehingga dalam menyusun literatur review kita harus benar-benar membaca, menyeleksi, dan memutuskan mana paper artikel yang akan kita masukkan ke dalam bagian literatur review dalam paper kita. Kemudian fakta yang kelima adalah tidak selalu ada section khusus tentang literatur review di paper atau artikel kita. Jadi bisa jadi tentang literatur review akan dibahas di pendahuluan atau introduction, sehingga tidak perlu ada section khusus untuk kita menempatkan literatur review dalam artikel kita. Fakta yang keenam adalah saat ini semakin banyak, khususnya di masa pandemi, penelitian-penelitian yang menggunakan metode sistematik literatur review. Jadi memetakan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya pada suatu bidang ilmu atau topik bahasan khusus dari riset. Nah, ini bisa juga kita lakukan menggunakan metode ini. Tentunya kita harus merujuk dari jurnal-jurnal yang berkualitas, bagaimana format, bagaimana prosedur dalam melakukan penelitian berjenis sistematik literatur review atau berjenis bibliometrik. Dan tentunya harus ada hal menarik yang bisa kita ungkap dengan metode penelitian seperti itu. Fakta terakhir yang ketujuh adalah saat ini semakin banyak software reference manager yang menawarkan bagaimana kita bisa mengelola literatur review kita, bisa mengelola artikel-artikel rujukan kita dengan lebih baik. Nah, Anda bisa gunakan, ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini bisa digunakan untuk mengorganize literatur review yang sudah kita susun, artikel yang sudah kita kumpulkan, dan termasuk di dalamnya bagaimana kita menggunakannya untuk mensitasi dalam artikel kita. Sehingga sitasi kita sudah berstandar internasional, sudah sesuai dengan format di jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi itu tadi 7 fakta tentang literatur review yang perlu kita ketahui. Mulai dari yang pertama bahwa
artikel review merupakan yang utama dan pertama kita lakukan saat melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan ide, inspirasi dari literatur review yang sudah kita susun dari artikel-artikel sebelumnya. Yang ketiga adalah literatur review merupakan media bagi editor dan reviewer untuk melihat kualitas dari paper kita. Jadi di mana literatur review itu harus bersumber dari jurnal-jurnal yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah kita harus menyeleksi, menentukan mana artikel-artikel yang akan kita masukkan dalam bagian literatur review kita, sehingga lebih tepat dan lebih relevan. Fakta yang kelima adalah tidak selalu ada section khusus tentang literatur review di paper kita. Bisa kita gabungkan di introduction atau pendahuluan, sehingga paper kita lebih compact dan lebih mudah untuk diikuti atau dibaca. Fakta yang keenam adalah semakin banyak penelitian berjenis bibliometrik maupun sistematik literatur review yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mengungkap data-data, temuan-temuan penting tentunya dari penelitian sebelumnya, sehingga ini bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan, bisa memetakan penelitian-penelitian sudah dilakukan untuk guidance peneliti setelahnya atau berikutnya. Fakta yang terakhir, semakin banyak reference manager yang bisa kita gunakan, baik gratis maupun berbayar, untuk mengorganize artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa tuliskan pertanyaan, komen pada kolom YouTube di bawah ini jika ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Sedapat mungkin, secepat mungkin kita akan respon sehingga kita bisa memperdalam diskusi-diskusi kita. Itu saja, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi membuat perencanaan, yang kedua kita isi secara full aplikasi beasiswa kita, yang ketiga kita ikutin semua arahan, dan yang keempat kita harus kerjakan pengisian aplikasi dan semua syarat-syarat beasiswa dengan profesional. Jadi kita membuat surat misalnya tentang diri kita, atau kita membuat keterangan tentang diri kita saat kita menyusun sebuah artikel ilmiah, baik itu dalam tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, maupun dalam artikel-artikel yang ingin kita submit ke jurnal-jurnal, baik itu lokal, nasional, maupun jurnal internasional dan bereputasi. Baik rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa pandemi masih terus berlangsung, namun di satu sisi kita harus menyelesaikan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi keterbatasan penelitian selama kondisi saat ini, dan apa saja inspirasi ide yang bisa dilakukan atau yang bisa didapatkan dari video ini untuk menyelesaikan skripsi yang sedang Anda program saat ini. Video yang lalu sudah kita jelaskan bahwa untuk mencari ide atau topik penelitian ada 4 hal utama. Yang pertama, artikel dari jurnal ilmiah, dari jurnal populer, yang ketiga observasi, dan yang keempat diskusi. Nah, kali ini kita melanjutkan untuk penelitiannya. Yang pertama, sesudah kita membuat manuskrip, kita siapkan untuk publikasi, kita harus melewati proses review jurnal. Jadi intinya proses review jurnal ini ialah manuskrip kita, karya tulis kita itu akan dibaca oleh beberapa ahli yang sesuai bidang dengan kita. Ini menunjukkan bahwa device tersebut memang lolos uji ketahanan dan material dari device tersebut robust. Ya. Nah, itu beberapa ilustrasi. Seperti apa sih robustness pada penelitian? Nah, pada penelitian kita menggunakan atau kita memformulasikan model misalkan ya. Model kita yang kita gunakan itu kemudian kita mendapatkan hasil. Untuk kemudian kita melihat apakah hasil itu ya valid, apakah hasil itu robust, maka kita bisa memberikan variabel kontrol misalnya, atau kita bisa menempatkan pada kondisi tertentu. Artikel yang akan kita bahas kali ini ialah salah satu artikel yang baru publish dari kami
Jadi artikel ini didanai oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tim penulis juga gabungan dari Universitas Airlangga dan Otoritas Jasa Keuangan.